Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, hari ini bertemu dengan pelajaran agama bersama Ibu Ania. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang mengenal nama Allah. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Kita dapat mengenal Allah dengan berbagai cara yang bukan hanya dengan satu cara. Apa saja caranya? Jadi, cara yang pertama adalah melalui ciptaannya. Jadi kita mengenal Allah karena Allah menciptakan sesuatu. Nah, ciptaan Allah ini kita sebut sebagai makhluk ketika kita melihat bulan, bintang, bumi, dan segala isinya. Maka, secara logika, manusia akan memahami bahwa ada yang menciptakan. Nah, karena itu, yang menciptakannya siapa? Pastinya, yang menciptakan itu adalah Sang Pencipta, atau Tuhan yang kita kenal yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah cara kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Allah mengirimkan berbagai nabi, kemudian di antara para nabi tersebut ada yang diberikan kitab suci. Nah, kitab suci ini penyempurna dan terakhir yang Allah kirimkan adalah Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan segala sifatnya. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Melalui hal-hal seperti ini atau melalui Asmaul Husna, kita mampu mengenal Allah dan mampu mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga adalah melalui Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini ada nama-nama Allah. Jadi ada 99 nama Allah yang bisa kita ucapkan. Nah, melalui Asmaul Husna ini kita mampu mengenal sifat-sifat Allah. Jadi mengenal Allah itu melalui 3 cara. Yang pertama melalui ciptaannya, yang kedua melalui Al-Quran, dan yang ketiga melalui Asmaul Husna. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, anak-anak, kita akan belajar tentang Asmaul Husna, akan tetapi tidak semuanya. Yang pertama yaitu Al-Mumit, mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, perlu diketahui anak-anak bahwa semua makhluk hidup itu diciptakan Allah hanya sementara. Kemudian yang kedua yaitu Al-Hayyu, yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup kepada makhluknya. Nah, Allah itu hidup kekal selamanya, jadi tidak akan pernah mati, dan Allah juga yang memberikan kehidupan kepada setiap makhluknya. Nah, misalnya kita sebagai manusia, dulu kita tidak ada, sekarang ada. Kita menjadi hidup ini karena sifat Allah itu Al-Hayyu. Selanjutnya ada Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri atau mandiri, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Jadi, Allah tidak memerlukan bantuan apapun dari siapapun. Berbeda dengan makhluknya, kita sebagai manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain. Misalkan kita berpakaian, kita tidak bisa membuat pakaian kita sendiri. Nah, yang keempat, Al-Ahad, yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Dan secara logika, Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Karena kalau lebih dari satu, artinya dia tidak berkuasa. Kenapa? Karena dia membutuhkan Tuhan yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap Asmaul Husna yang kita bahas sebelumnya? Ada Al-Mumit, maha mematikan, ada Al-Hayyu, maha hidup, ada Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, dan ada Al-Ahad. Yang pertama, sikap terhadap kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi.
maka kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam pemahaman Islam, kehidupan yang hakiki itu bukan di alam dunia sebagai tempat kita. Hidup alam dunia ini hanya merupakan alam ujian saja. Nah, kita itu sebetulnya hidup itu di akhirat, di surga dan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana sikap kita menghadapi kehidupan atau menghayati sifat al-hayyu? Jadi, kita harus bersyukur terhadap kehidupan, memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, manusia itu tidak boleh ingin mati, justru manusia itu harus ingin hidup, harus memperjuangkan kehidupannya, bersyukur terhadap apa yang telah diberikan kepadanya dengan belajar dan bekerja. Selanjutnya, sikap kita terhadap kemandirian atau sikap Asmaul Husna Al-Qayyum. Hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup selalu punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Jadi, kita tidak boleh menjadi parasit. Parasit itu orang yang selalu menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Yang terakhir, sikap terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna Al-Ahad. Jadi, ada beberapa hal. Yang paling utama adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Senantiasa berdoa kepada Allah, kita harus mandiri dalam berusaha. Nah, jadi yang pertama ini sangat penting sekali. Tidak boleh menyekutukan dengan sesuatu apapun, menyembah selain kepada Allah. Misalkan menyembah patung, berhala, atau memiliki jimat-jimat tertentu, ya ini adalah dosa yang sangat besar. Kemudian kita juga selalu harus berdoa kepada Allah dan kita juga harus mandiri dalam berusaha. Nah, anak-anak, sekian materi dari Ibu tentang mengenal nama Allah. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.